Jadi kita hari ini mau belajar tentang William Miller. Tuesday, Friday, tanggal 7 September. Oke, mari kita baca Daniel 12 ayat 12. Daniel 12 ayat 12. Cek, Ya, mau tanya, yuk. itu tuh mau tanya, ini agak out of topic, tapi William Miller itu kok bisa nemuin tanggalnya tuh tahun ini gitu. Itu yang Iren baru pelajari di Youth, itulah cara belajarnya William Miller. Bukan. Bukan, itu maksudnya itu kok bisa dia tahu kalau saya kan tadi habis lihat apa yang Jerusalem Rebuild itu kan. Tapi itu cara ngitungnya gimana? Jerusalem Rebuild itu tahun segini. Yerusalem dibinasakan maksudnya. Dibangun ulang, rebuild. Nah, makanya jawabannya Kak Geidi adalah yang Iren lagi belajar di kelas Youth, itulah awal cara William Miller cara belajarnya. Boleh? Oke, Kak, thank you. Nanti kita masuk ke yang Iren tanya. Tapi dasarnya caranya pertama dia mulai lihat Daniel 12 ayat 4 dan ayat-ayat yang baru dibelajar di Youth, oke? Oh ya, Kak, ini Evelyn. Oh, aduh, suaranya. Sorry ya, aku kurang bisa bedain, oke? Thank you. Ya, Kak, thank you, Kak. Oke. Ini Linawati ini apakah siapa ini kalau boleh tahu? Temennya Mama. Oh, halo, salam kenal. Shalom kenal. Ya, halo Andi, salam kenal. Cece Lina ya saya panggil. Halo. Ya. Terserah. Ya, Cece lah karena Bapak Cece. Andi ya. Ya, karena Cece Linda kan. Cece Linda Ya. jadi ini temennya jadi Cece Lina, oke? Ya. Iya. Oke, selamat datang di kita lagi belajar Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ditanya saja ya, Cece Lina ya. Oke. Oke, selamat ikutin pelajarannya, oke? Iya. Oke, mantap. Oke, mari kita buka ayat Daniel 12 ayat 12, oke? Nah, ini pelajaran yang bisa panjang kalau kita belajar Nubuatan 13:35, ya. Tapi kita mau cepat, jadi Daniel 12 ini kita akan lewatin saja cepat untuk ngerti tentang William Miller, boleh? Jadi Daniel 12:12 ini kita nggak belajar spesifiknya. Karena kalau mau belajar spesifik bisa banget. Kita belajar kata bless-nya, kita belajar kata weighted-nya, kita belajar semuanya, oke? Tapi kita cuma numpang lewat, oke? Boleh semuanya? Oke. Dibilang di sini. Mesti komen. Jadi dibilang di sini bahwa diberkati, betul? Jadi orang dapat apa di sini? Berkat. Berkat. Beda ya, bahasa Inggrisnya berbahagia, happy kan harusnya. Jadi kalau bahasa Inggris King James-nya beda banget. Oke? Oke. Jadi dibilang diberkatilah dia yang tunggu, waited, menunggu, dan datang, comet, sampai 1335. Boleh? Jadi ini ada nubuatan berapa lama? 1300. Ya. Oke, mantap. Sekarang, jadi artinya orang kalau misalnya ini ada jangka waktu nubuatan sebesar 1335, betul? Di titik mana, kalau ini awalnya 1335A, B adalah akhir 1335, di titik mana orang dapat berkatnya? Titik A. Titik A. Yang lain?
Selama A sama B. Oke. Oh iya iya. B, Mice. Oke. Sama A sama B. Ini mah berkat. Oke. Dinda, Manda, Kak Nengah, di mana terima berkatnya? Bentar, itu pertanyaannya apa? Oke. Kalau Iren bisa jawab A, artinya Iren harus tahu loh pertanyaannya. Bukan. Itu bukan saya yang jawab A. Itu Oke. Evelyn. Oke. Nanti Kak ada di B. Iren jawab apa, Dang? Bentar, itu saya nanya pertanyaannya itu apa? Apa yang Iren dapat dari pertanyaannya? Yo, aku mau tanya. Kayaknya Kapan berkatnya itu? oke. Iren berarti sudah tahu pertanyaannya. Kapan berkatnya didapat, Iren? A atau B? Di B. Di masa terakhir. Oke, mari kita baca. Diberkatilah orang yang menunggu dan datang sampai kepada 1335. Jadi kalau orangnya itu harus datang di mana? Sampai menunggunya sampai kapan? Jadi menunggunya sepanjang 13. Nah, ini kan waiter. 35. Menunggu, wait. Kita nggak usah pakai, bisa King J-nya wait aja ya. Wait. Dan comet, betul? Datang ke, kan? And comet to. Nah, comet to itu artinya sampai B, kan? Baru di sini dapat apa? Berkat. Nah, pertanyaannya untuk tahu ujungnya kita harus tahu awalnya. Awal. Wow. Oke. Nah, ini yang harus kita pakai dalam belajar Alkitab, oke? Ya. Yang harus kita belajar Alkitab adalah prinsip last mention. Apa? Prinsip apa? Prinsip untuk tahu nubuatan harus tahu prinsip yang terakhir disebutkan. Boleh? Oh ya, boleh Kak. Boleh? Artinya apakah di Daniel 12 ayat 12 dikasih tahu awalnya nggak supaya tahu akhir? Dikasih tahu awalnya kapan nggak? Awalnya nggak tahu kan kapan, betul? Artinya untuk tahu awalnya kita ke ayat sebelumnya, boleh? Boleh Kak. Itu dia, karena ini lagi ngomong nubuatan yang sama kan? Itu dia ya. Jadi lagi ngomong urutan nubuatan, jadi siapa tahu di ayat sebelumnya yang terakhir disebutkan, ada awal yang terakhir disebutkan, dan kita akan gunakan yang terakhir disebutkan sebagai awal, boleh? Boleh Kak. Oke, ini ngebut ya. Nanti next time kita kapan-kapan belajar di Daniel 12 ini, oke? Oke, karena kita nggak mau terlalu lama sini karena ini numpang lewat William Miller, oke? Jadi kalau kalian bingung-bingung sedikit di sini nggak masalah, oke? Nanti akan dijelaskan, oke? Oke, Daniel 12 ayat 11 artinya sebelumnya, betul? Lalu dibilang dari waktu, artinya dari waktu artinya ada jangka waktu atau nggak ada jangka waktu? Dari waktu, artinya lagi mau ngomong jangka waktu nggak ini? Misalnya, dari hari Senin ya, C, itu lagi mau ngomongin jangka waktu nggak? Halo? C, kalau misalnya dibilang C Linda, dari hari Senin C mau tanya kan sampai kapan Get, gitu kan? Sampai kapan Get? Itu jadi artinya lagi ngomongin jangka waktu nggak? Nah, artinya kalau dibilang dari waktu, waduh, artinya mau ada apa? Ada akhir. Jangka waktu, betul? Oke, dari waktu, daily. Nah, ini kata sacrifice nggak boleh disebutkan, oke? Maka ini tambahan manusia. Nanti kita kapan-kapan belajar daily sacrifice, oke? Oke, jadi dari kata daily, oke? Jadi dari daily, daily-nya di apa? Oke, daily
ini di taken away di awal, betul? Di awal jangka waktu, boleh? Kak mau tanya. Ya. Berarti itu dari waktu and from the time. Itu daily-nya berarti and from the time itu berarti awal waktu bukan akhir waktu dong. Betul. Jadi di awal waktu ada apa yang di taken away? Nggak tahu. Ini ada dibilang. Oh, daily-nya. Daily, itu dia. Oke, kita mau langsung, oke? Nanti kita belajar buktikan ini, oke? Daily Oke. adalah pagan Rome. Apa? Pagan Rome ini apa? Haha, pernah lihat tapi nggak tahu. Pagan Rome itu ada 5 kerajaan, kan? Babylon, Media Persia, Yunani. Greece, Yunani. Yang keempat apa? Bentar lupa tadi di Wikipedia. Ini. Bagian awal. Ini apa? Rome. Pagan Rome, betul? Dan yang kelima adalah Kerajaan Batu. Papal Rome. Ini kerajaan nubuatan di Alkitab, kan? Iya. Ada 5. Oke? Nah, ini dia. Itu yang kerajaan Batu itu yang keberapa? Batu. Adanya emas, perak. Yang dilempar Itu batu maksudnya. Iya, kerajaan Allah itu keberapa? Kalau ada kerajaan yang dilempar batu itu yang di jari-jari kaki itu Papal Rome. Oh, Oke? Yang di jari-jari Papal Rome kaki, itu kan? artinya apa? Papal Rome itu artinya adalah kepausan, Roma kepausan, oke? Kalau Pagan Rome itu adalah kerajaan Roma kekafiran. Jadi inilah 5 kerajaan di Alkitab, nubuatan Alkitab, boleh? Jadi Boleh, Kak. yang nomor berapa? Daily yang nomor berapa? 4. 4. Oke, mantap. Oke? Kok bisa? Ya ini nomor 4. Pagan Rome, Papal Rome. Oke? Boleh gitu? Kok Bukan bisa? nomor 4. Kok bisanya nggak bisa dijawab sekarang karena kita lagi numpang lewat pelajaran ini, oke? Bentar Kak, coba jelasin. Itu daily-nya di taken away. Jadi oke, daily artinya pagan Rome, kan? Ini kata ini, daily itu pagan Rome. Jadi artinya yang di taken away apa? Yang disingkirkan apa? Kerajaan Roma kekafiran. Betul, boleh? Kok bisa? Ini sama dengan Pagan Rome. Nanti mau dijelaskan kalau kita lagi belajar Daniel 12, oke? Oke, thank you, Kak. Ingat ya, kita lagi mau numpang lewat aja ke sini. Jadi kamu sekarang by faith aja kalau daily pagan Rome, oke? Itu dia. Oke, Kak, thank you. Mantap. Sorry ya, karena mau kejar William Miller-nya, kan? Ini seru juga. Bisa lihat nggak? Di setiap Alkitab kita bisa belajar, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Kita di setiap Alkitab bisa belajar, oke? Oke. Daily di taken away dan dibilang ada apa ini? Domination Set up. Oke, jadi di jangka waktu ini ada daily taken away, habis gitu ada abomination, that make it desolate. Desolate itu binasa. Set up, oke? Kita nggak mau bahas abomination ini apa, pokoknya tahu daily taken away apa? Pagan Rome. Dan ini kalau misalnya daily taken away sama abomination that make it desolate set up, pokoknya antara kita nggak tahu nih, masih belum tahu. Taken away, waktu di taken away langsung atau ada jangka waktu, kita masih belum tahu. Jadi ini bisa ada 2 kemungkinan, oke? Jadi waktu dia di daily taken away, langsung abomination-nya naik, oke? Ingat, belajar Daniel Wahyu penuh simbol. Jadi daily ini menyimbolkan sesuatu, abomination menyimbolkan sesuatu. Kita harus belajar gimana. Loh, bentar. Berarti cuma dugaan. Berarti itu Pagan Rome, terus Babylon.
Abomination. Ini setup toh? Oke. Jadi kita nggak tahu kan apakah jadi kita punya nanti kita pas belajar kita mau buktikan apakah waktu daily di taken away itu ada jangka waktunya atau langsung, boleh? Boleh, Kak. Ya. Jadi kan daily taken away ini adalah awal dari jangka waktu, betul? Dan lalu dibilang dan ada abomination yang make it desolate. Pertanyaannya apakah ada jangka waktu di antara taken away dan abomination-nya yang dibentuk, yang setup itu artinya ada, misalnya gini aja lah, daripada kalian bingung, ada orang yang namanya abomination, sebutannya abomination, itu naik tahta. Nah, itu dia, oke? Jadi pertanyaannya, nanti kita mau jelaskan siapa abomination, siapa daily, tapi kita udah tahu daily ini pagan, karena kita mau cepet ya. Jadi langsung lewat ini ya, lewat jalur PCI ya, itu harus digunakan. Kalau enggak ke William Miller, oke? Nah, jadi di sini dia harus set up abomination. Ini pertanyaannya adalah apakah ada jangka waktu atau langsung. Ini nanti kita belajar di daily. Ini di keep dulu, oke? Oke? Di keep ya. Nanti kita next time kapan atur waktu untuk belajar poin ini, oke? Jadi ini yang mana? Kita masih belum tahu. Bagaimana? Semuanya udah jelas di sini? Ada pertanyaan? Boleh jadi di keep aja, soalnya kalau belajar ini kita harus pelan nih biar nggak bingung. Iya, betul. Jadi ini harus Ini agak rumit ini. Jadi betul. nggak apa-apa. Nah, jadi ingat aja bahwa di awal jangka waktu ada daily taken away, dan daily itu siapa? Dan pagan rom. Mantap. Lalu habis daily taken away ada abomination yang naik, tapi kita nggak tahu abomination-nya apakah dia langsung atau ada jangka waktu, masih belum tahu. Dan jumlahnya ada berapa? 1,290 days. 1290. Boleh? Oh ya, Oke, bisa? Jadi totalnya adalah 1290. Totalnya. Oke, kita langsung lihat aja di sejarah pagan Rome ini di taken away tahun 508. Artinya akhirnya tahun berapa? 508. 508 tambah 12 Berapa? Kak, saya mau tanya, itu yang 1290 itu jangka waktunya yang ke abomination dan make it desolate. Semua. Jadi dalam 1290 itu 98. Nah, ini mau jawab pertanyaan Iren dulu atau jawab kakak punya pertanyaan nih? Tadi yang pertama yang mana? Oke, Iren, aku jawab pertanyaan Iren ya. Jadi di dalam 1290 ini ada daily taken away sebagai awal 1290, dan di dalam 1290 kita nggak tahu di bagian mananya ada abomination yang naik tahta. Gimana? Yang 1335-nya itu? Kita lagi di ayat 11, sayang. Lagi di ayat 11, oke? Jadi yang akhir dari yang 508 itu kan 1798 itu baru mulai yang 1335-nya itu. Kita belum bilang, sayang. Kita lagi bahas 1290 itu awalnya adalah tahun berapa? 508. Dan sampai tahun? 1798. Oke, mantap. Sampai situ aja. Bagaimana? Berarti yang 1335 tahun. Sayang, itu belum. Sampai sini ngerti dulu nggak? Itu ngerti, berarti kan 1335-nya itu dikip dulu kan? ya, habis ini. Tapi yang penting apakah semuanya ngerti dulu nggak ini? Bahwa kalau daily taken away atau pagan Rome disingkirkan, jadi kehilangan dari tahtanya tahun 508, 1290 berakhir di 1798. Bisa lihat semuanya? Ini tuh apa yang berakhir? Berakhirnya ada? Nubuatan 1290. Boleh? Bukan di akhir 1798 itu ada apa? Nggak dibilang ada apa di ayat ini. Boleh? Oh, oke. Tapi kamu kan udah belajar toh di Youth apa? Jadi kamu bisa isi loh di situ. Dark Ages selesai. Di Youth belajar apa? Di Youth. Dark Ages. Apa? Sama Di Youth belajar Dark Ages atau apa, sayang? Coba ingat-ingat baik-baik. Iya, time of end. Jadi
508 tambah 1290 adalah tahun? Tahun 1798. Oke, bisa? Jadi, ingat nggak tadi? Di Daniel 12, ayat 12, cuman dikasih nubuatannya 1335, tapi nggak dikasih tahu awalnya, betul? Kira-kira apakah bisa dimengerti nggak kalau nggak dikasih tahu awalnya? Enggak. Enggak. Nah, ini prinsip Alkitab adalah prinsip yang terakhir dibilang. Oke? Jadi, kita di ayat sebelumnya ada awal jangka waktu enggak? Di awal Di ayat 11 ada awal jangka waktu enggak? enggak. Apa? Mana? Ini kan awal jangka waktu kan? Di ayat 12 kan nggak ada awal jangka waktunya kan? Di ayat 11 ada nggak awal jangka waktu? Ada, cuman nggak ditulis kan? Artinya ada atau enggak sayang kalau nggak ditulis? Ada. Nggak ada, kita nggak tahu, betul? Ada tapi nggak tahu, betul? Nah, Alkitab menggunakan prinsip yang terakhir disebutkan supaya kita ngerti, betul? Karena nggak mungkin kan cuma ditulis tapi nggak di apa namanya, ditulis tapi dia nggak disebutkan awalnya kapan, gimana tahu 1335-nya, boleh? Boleh gitu? Jadi mau nggak kamu nulis nubuatan tapi nggak ada yang ngerti? Enggak. Enggak lah. Ya kan? Jadi untuk tahu akhirnya kapan supaya dapat berkat harus tahu apanya? Awalnya. Untuk tahu awalnya di ayat 12, ini kapan kita lihat awal di sebelum ayat 12, yaitu ayat 11. Boleh? 11. Iya. Di ayat 11 dikasih tahu ada awal nggak? Enggak. Enggak. Awal jangka waktu dikasih tahu nggak? Ada awal. Enggak. Enggak. Coba, tadi ayat 11 kita baca. Kasih Yo. tahu, cuman tidak tahu kapan. Ada dikasih tahu di ayat 12, ayat 11. Ada yang dari sejarah. Ada. Di daily diapain? Jadi taken away. Tahun berapa? 508. Oke, jadi di ayat 11 dikasih tahu gini. Jadi ini Gabriel ngomong ke Daniel kayak gini. Jadi di tahun 508 sebagai awal jangka waktu ada pagan Rome, betul? Yang di taken away, disingkirkan, betul? Taken away. Dan ini sampai 1290 jangka waktunya, di mana di dalam 1290 ada abomination yang set up tapi nggak tahu di mana, boleh? Boleh. Oke. Jadi ada ya, Kak. Ya. 508. Ya. 508-nya AD atau BC? AD. Oke. Lalu Oh, oke. terakhir di mana? Di 1798. 1798. Ayat 11, betul? Iya. Lalu ayat 12-nya ada berapa tahun? 1335. 1335 lebih panjang atau lebih pendek dari 1290? Lebih panjang dari 1290. Oke. Ini kan dua nubuatan kan? Nah, kira-kira apakah misalnya kayak gini aku bilang. Kita ke pasar ya. Jam 8, oke? Boleh? Kita ke pasar jam 8. Lalu kita di pasar 2 jam. Lalu 5 jamnya kita mau pergi untuk cari pisang. Apakah 5 jam ini kita pakai berdasarkan apa yang terakhir dihitung dari awal jangka waktu kan? Gimana? Coba ulang, oke? Ulang ya. Kita berangkat dari rumah jam berapa? Jam 8, oke? Boleh? Iya. Oke. 2 jam kita mau ke pasar. Ya. Boleh gitu?
Jadi Boleh, yang Kak. 10. Oke. Lalu kita sampai di rumah harus kita ditunggu di rumah gini. Dan kita harus sampai rumah dalam waktu 5 jam. 15. Jadi jam 8 kita pergi kemana? Ke pasar. Pasar jangka waktunya harus boleh berapa jam? 2 jam. Dan perginya ke pasar, kita jangka waktu untuk keluar rumah boleh berapa jam? 2. 5 jam. 5 jam. Betul? Gini kan? Tapi 5 jam Iya. ini saya hitung dari jam berapa? Dari setelah ke pasar. Coba. Jam 8. Dari jam 8. Kita nggak perlu lagi kan ngomong jam 8-nya lagi kalau kita udah ngomong jam 8 pertama, betul nggak? Oh, Kak, jadi itu kita dikasih waktu 5 jam untuk keluar dan 2 jam itu untuk ke pasar. Jadi Coba yang perhatiin kata-kata kakak untuk bisa ngerti ayatnya saya. Cara Gabriel ngomong, karena penting banget memperhatikan Gabriel cara ngomong. Jadi gini, perhatikan ya baik-baik kakak punya kata-kata ya. Jam 8 kita keluar rumah ke pasar 2 jam, boleh? ya, Dan kita cuman bisa keluar rumah dalam jangka waktu 5 jam. Oh. Artinya Ya. Kak Gedi perlu ngulang jam 8-nya lagi nggak untuk ngomong 5 jam? Tidak perlu. Tidak perlu, karena ini kan kalimat bersambung, boleh? Apakah dulu Alkitab ada ayat-ayatnya atau ini tulisan cerita bersambung dulu? Bersambung semuanya dulu. Artinya, sorry ya, error. Saya harus ganti dulu dia punya ini. Nah, bisa ngerti nggak cara baca ayatnya ya? Bisa semuanya? Berarti itu kita dibolehin keluar rumah itu cuma 5 jam, 2 jamnya itu buat ke pasar, jadi bisa 3 jam gitu. Iren, bagus Iren ngerti kesimpulannya, tapi apakah ngerti cara kakak ngomongnya itu nggak perlu lagi ngomong jam 8 ketika kakak ngomong 5 jam. Itu yang Iren harus simpulkan. Jadi langsung 8 tambah 5 gitu. Jadi gini, coba ulang lagi. Misalnya kan Kak Gigi ngomong kan, Ren, kita jam 8 keluar rumah ya, di pasar cuman boleh 2 jam. Dan kita cuman bisa keluar rumah 5 jam. Apakah Kak Gedi perlu ngomong lagi jam 8-nya nggak, Iren? Maksudnya ngomong jam 8 tuh? Apakah Kak Gedi perlu ngomong lagi nggak jam 8-nya? Atau Iren sudah ngerti bahwa awalnya mulai dari jam 8? Oh. Nggak perlu, Kak. Kan kita nggak ngerti. Jadi yang Kak Gedi tekankan bahwa jam 8-nya untuk menjelasin 5 jam nggak perlu diulang lagi. Itu dia sayang. Nah, jadi nggak perlu Iren tahu, oh artinya selisihnya 3 jam. Kita nggak mau ngitung di situ. Yang mau ditekankan adalah ketika di awal udah ngomong jam 8, untuk ngomong 5 jam nggak perlu ngomong jam 8 lagi. Gitu. Karena sudah udah 1 kali diomong, jadi nggak usah diomong lagi gimana? Boleh? Bisa? Nah, begitu juga, masih error ya. Oke. Jadi begitu juga Alkitab juga kayak gitu. Jadi ketika Gabriel sudah ngomong 1 awal, dia nggak perlu ulang lagi untuk awal yang baru karena masih sama gimana? Bisa ngerti itu? Oh, jadi awalnya itu sama. Itu dia, karena kalau beda Gabriel pasti ngomong dong. Iya. Nah, misalnya gini, jam 8 kita keluar rumah ya mau ke pasar 2 jam. Lalu dari jam 9 kita bisa keluar kemana saja 5 jam. Apakah itu menunjukkan bahwa 5 jamnya dihitung dari jam 9, betul? Iya. Iya. Artinya kalau di Gabriel nggak ngomong, artinya awalnya 1335 sama dengan awal nubuatan berapa? 508. Awal nubuatan 1290. itu dia. Bagaimana? Semuanya dapat nggak atau ada yang bingung? Gimana kok bisa awal dari 1290?
Oke, ulang lagi. Contoh, oke? Contoh, kalau Evelyn ngerti contoh, akan gampang aplikasinya dalam cerita Daniel 12 ini, oke? Jadi ini bagus banget loh fondasi ini di-build, karena nanti waktu kita masuk di Daniel 12-nya ini akan lebih mudah banget, karena sudah diekspos satu kali, oke? Tinggal dikasih ayat-ayatnya semuanya, oke? Nah, sekarang gini, kayak gini Evelyn, oke? Kalau misalnya pembicaraan Kak Geidi yang pertama, dari jam 8 kita ke pasar, betul? Di Ya. pasar 2 jam. Dan kita boleh keluar rumah selama 5 jam. Perlu nggak ngomong jam 8-nya lagi sebagai awal hitungnya? Enggak. Nggak perlu. Betul? Karena sama kan? Ngapain ngulang kata-kata yang sama untuk sesuatu yang nggak penting, betul? Kalau bisa lengkapin. Kayak bahasa Indonesia juga gitu kan? Kalau ada kata-kata yang sama ya digabungin aja, betul nggak? Kalau misalnya ngomongin hal yang sama. Tapi beda nggak kalau kayak gini? Misalnya gini ya, jam 8 Evelyn, kita keluar rumah ya ke pasar 2 jam. Lalu dari jam 11 kita akan pergi ke kebun binatang selama 5 jam. Apakah kalau begitu artinya awal perhitungan 2 jam dan 5 jam beda, Evelyn? Wait, tadi gimana? Jadi Jadi sampai dari jam 8 pergi ke pasar 2 jam. Terus Kak Geidi bilang, dari jam 11 kita akan pergi ke kebun binatang selama 5 jam. Artinya awal perhitungan 2 jam dan 5 jam beda atau sama? Beda. Beda, karena Kak Geidi sebutkan kan? Iya. Kalau Kak Geidi nggak sebutkan awalnya, artinya awalnya sama atau beda? sama. Kalau nggak disebutin. Sama. Kalau Kak, yang awal tadi kan Kak Geidi nggak sebutin kan? Langsung dalam jangka waktu 5 jam kita harus pulang ke rumah. Artinya kita hitung 5 jamnya dari jam berapa? Dari jam 8. Itu dia. Kalau Kak Geidi sebutin awalnya untuk hitung 5 jam, artinya kita hitung dari yang Kak Geidi sebutin. Betul nggak? Iya. Kalau Kak Geidi nggak sebutin, artinya ya kita pakai yang awal yang pertama kali Kak Geidi sebutin jam 8. Gimana? Iya. Itu dia, karena kita nggak usah ngulang-ngulang kata-kata. Nah, gitu Evelyn, Iren. Bisa ngerti? Boleh? Oke, sekarang kayak ginilah cara ngomongnya. Apakah ilustrasinya, apakah semua sudah ngerti atau belum? Kak, berarti itu 13:35-nya Sayang, dihitung dari tunggu dulu. Apakah yang ilustrasi antara dua cerita sebelum pergi ke Alkitabnya udah ngerti semua atau ada yang belum ngerti? ngerti. Ngerti. Bagaimana Ian, Joshua ngerti semua? Dinda, Manda ngerti? Kakak Cece Lina, Ian, bisa? Ya. Bisa ya? Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja ya, nggak apa-apa. Kita ini. Oke. Artinya kita aplikasikan, ini tadi kan Cece Geidi kan yang ngomong ke Evelyn, toh? Betul nggak Evelyn? Betul. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat Gabriel ngomong sama Daniel. Gimana? Ya. Ya, Oke. Kak. Jadi Gabriel ngomong, kalau kita manusia aja ngomong terstruktur dan ada artinya, apalagi ini malaikat yang nggak berdosa, betul nggak? Iya. Itu kan? Betul kan Kak Sasha? Kalau kita aja manusia mau dimengerti, ngomongnya jelas, betul nggak Kak? Betul, Gay. Itu dia, apalagi nih Gabriel, malaikat yang setelah Kristus, penggantinya Lucifer. Waduh, apalagi itu kan? Itu dia. Oke, Gabriel ngomong di ayat 11. Tolong buka ayat masing-masing. Daniel, ini kita ngomong pakai bahasa biasa ya. Ada jangka waktu. Jangka waktunya adalah 1290. Dan di awal jangka waktu itu adalah di mana pagan Rome di taken away. Oke? Dan contohnya aja ya, kita tahu 508 awalnya, oke? Boleh? Dan di dalam 1290 itu ada abomination yang akan di-set up atau dibentuk, gitu kan? Lalu di ayat 12-nya, diberkatilah Gabriel kalau kamu
kalau orang-orang yang menunggu sampai 13.35. Artinya awal 13.35 adalah yang apa? Yang sudah Gabriel apa? Yang sudah Betul, kayak jam 8 kan? Itu dia. Gitu. Bagaimana? Semuanya ngerti nggak? Kak Nengah bisa dapat itu, Kak? Boleh ulang guys. Boleh. Ya. Kurang konsen. Ya, ulang ya. Jadi gini, Kak Nengah. Jadi kan, apakah Kak Nengah sudah ngerti ilustrasi yang dua macam tentang dua ilustrasi yang ke pasar Yang tadi? waktu. Iya, Ngerti ya itu ya. Yang satu 2 jangka waktunya pakai awal yang sama, yang satu masing-masing jangka waktu punya waktu yang berbeda awalnya. Betul kan, Kak? Nah, itu dia. Karena disebutkan kan? Itu dia. Nah, sekarang Gabriel ngomong sama Daniel. Daniel, ini ada nubuatan 1290. Dia bilang gitu kan? 1290. Awal 1290 from the time katanya kan, dari awal waktu dia bilang kan, dari awal waktu 1290 itu pagan Rome di taken away atau daily taken away. Boleh Kak Nengah? Jadi apakah kita tahu awalnya? Pokoknya gimana ya kalau kita belajar itu, kita lihat aja kapan ini pagan Rome di taken away. Itulah tanggal awalnya, betul nggak Kak? Iya, betul. Kita tinggal lihat sejarah kalau kita yang hidup sekarang kan. Oh, kita lihat sejarah itu 508, betul Kak? Iya. Nah, itu sejarahnya 508. Lalu kita jadi ada 1290. Nah, lalu Gabriel ngomong gini di ayat 12. Ingat dulu ke ayat Alkitab nggak ada ayatnya kan, Kak? Lurus-lurus kan? Nggak ada. Nah, Iya, nggak ada. Nah, jadi di 1290 ini awalnya adalah 508. Jadi 1290 dihitung dari 508 di mana daily di taken away, betul? Terus dibilang begini, diberkatilah orang yang menunggu dan datang sampai 1335. Artinya awal 1335 tahun berapa, Kak? 1335. Awal dari jangka waktu 1335 tahun berapa? Kalau ini perkataan yang disambung, Kak. Cerita yang disambung. Awal 1335. Oh, itu ya? Tahun berapa? 1290 enggak? Itu jangka waktu, Kak. Ini mau cari awalnya. 508. Nah, karena itu yang terakhir disebutkan kan, Kak, sama Gabriel, betul nggak? Itu dia. Jadi kalau Gabriel nggak bilang, misalnya nih, Gabriel misalnya ada jangka waktu tertentu yang dimulai 1335, dia pasti ngomong dong, Kak. Misalnya gini, misalnya mulainya lah tahun 600. Diberkatilah orang yang menunggu dari tahun. Misalnya dia nggak kasih tahunnya ya. Misalnya dia bilang, kalau ada pohon yang paling terbesar di dunia rubuh, contohnya kayak gitu. Dan itu tahun 600 sampai 1335 dihitung, dapat berkat orang yang tunggu sampai di situ. Itu kalau ada awal jangka waktu 1335, ada awal tertentu yang beda dengan 1290 kan, Kak? Itu dia. Kalau sama perlu disebutkan lagi nggak, Kak? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu dia. Bisa ngerti semua? Bisa, Jadi bisa awalnya 1290 dan 1335 sama atau beda awalnya? Sama. Sama. Gimana, Kak Nengah? Sama atau beda? Sama. Sama. Tahun berapa, Kak Nengah? 508. Itu awalnya kan? Ya awalnya sama. Karena nggak disebutkan kan, Kak, awalnya? Itu dia. Iya. Masa Gabriel ngasih sesuatu yang nggak bisa kita ngerti, kan? Iya, Dia nggak perlu lagi ngomong awal 1335, karena awal 1335 sama dengan tahun berapa, Evelyn? Nubuatan berapa? 1290, itu dia. Jadi awal 1335 sama dengan awal 1290. Gimana? Bisa? Oh ya, silakan, Jos.
Itu jangka waktunya benar-benar 1290 atau Betul. 1260? 290 sayang. Oke, oke. Nah, itu di ayatnya ya. Nanti kita belajar juga 12. Kita udah belajar kan 1260 kan? Jos dan semua? Iya, ya. Sudah belajar. Nah, nanti kita akan gabungkan itu pas belajar Daniel 12 ini seru banget juga nih, seru banget. Oke? Nanti kita gabungkan 1260, 1290. Wih, mantap nggak Evelyn Iren? Gimana? Kak Nengah, orang Advent kaya ya Kak Nengah? Kaya sekali. Aduh. Harusnya bersyukur loh. Ini sangat Kan main ya, orang Advent. luar Tuhan. biasa. Itu dia. Ini harusnya kita belajar ini untuk lihat bagikan ke orang-orang. Lihat nih, Tuhan dahsyat ke orang-orang luar yang bukan Advent. Lihat nih, Alkitab nih bukan cerita dongeng sebelum tidur, semua asik dan seru. Betul, Jos? Gitu. Ya. Oke. Gimana Evelyn, Iren? Ada yang bingung, perlu ditolong, bisa ngerti? Bisa ngerti, Kak? Oke, mantap. Cece Linda Pie, bisa? Oke, jadi awalnya apa? Sama. Ingat aja konsepnya. Kalau misalnya kenapa 1335 nggak ada ya? Iya, karena awalnya sama, jadi nggak perlu disebutkan. Kalau sama kayak kita kan, kalau 5 jam awalnya sama dihitung dari jam 8, masa ngapain diulang lagi, betul nggak? Bagaimana? Bisa? Bisa, Ge. Bisa. Wah, mantap. Artinya 1290 jatuhnya tahun, berakhir tahun. Kalau 1290 yang tadi, bentar. Hitung. 1798. Mantap. Tahun nubuatan berapa juga yang berakhir 1798? Kebuatan itu udah 1715. Berapa? Ansil. 12? Masih ingat nggak? 1260. 1260. Ingat kan? 1260 berakhir di 1798 kan? Coba samanya apa? Oh iya, ya ingat-ingat. Jadi kita ada tahun nubuatan 1260. Ini ada di Revelation 12 ayat 6 dan 14. Lalu ada nubuatan 1260, ada nubuatan 1335. Wow. Boleh? Dan apa yang dinubuatkan ini terjadi persis tahunnya, oke? Boleh? Yang Waduh. bentar, mau tanya. Artinya dulu, oke? Sebelum tanya. Artinya, apakah kalau Tuhan sudah berfirman, jadi beneran atau main-main Tuhan? Jadi beneran. Artinya, kalau pola Tuhan nggak pernah berubah, setiap firman yang dia firmankan benar-benar jadi. Boleh? Dengan kita belajar nubuatan, kita ngerti siapa Tuhan. Betul nggak, Kak Sasha? Iya, betul. Ya. Tuhan. Untuk ngerti dengan 1260 terjadi, 1260 terjadi, 1335 terjadi. Artinya semua yang dinubuatkan Tuhan nggak ada main-mainnya. Pasti jadi. Karena Tuhan bilang di Hebrew 13 ayat 8, 13 ayat 8, dia bilang saya sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Boleh semuanya? Oke. Silakan, Iren mau tanya apa? Atau Evelyn tadi? Itu mau tanya. Yang 1290 itu yang tadi blast itu ya? Bless. Ayo, yang bless 1335 atau 1290? Ayo. Yang mana? 1335. Jadi, di akhir 1335 dapat apa? Dapat blast, dapat berkat. Tahun berapa? Tahun berapa? 1843. Oke, mantap. Boleh? Kak mau tanya, itu yang 1290 jadinya apa? Kalau yang 1335 itu blast.
akhir 1335-nya ya sayang. Bukan. Yang 1290 dalam itu kan kalau 1798 itu kan juga 1290 juga berakhir 1798. Nah, kalau di 1798 yang 1260 itu kan kita orang Protestan kan keluar dari Dark Ages. Nah, kalau yang 1290 di ayatnya itu apa yang dikatakan? Kalau ujungnya sama, yang terjadi sama dong sayang. Kan nggak ada 17 tahun 1798 yang ada 2 tahun 1798. Betul nggak? Iya Itu sih dia. sama. Itu dia jawabannya. Jadi di dalam 1290 ada tahun nubuatan berapa? 1260. Itu dia. Boleh? Jadi sama aja 1798. Apa yang terjadi? Ya karena ini akhirnya sama kan? Ya. Jadi contohnya ginilah. Misalnya umurnya mama berapa? 40 tahun contohnya ya. Di dalam umurnya 40 tahun mama yang berdiri sudah hari ini ada umurnya siapa? Ada umurnya Evelyn dan Iren kan? Itu contohnya berapa? Umurnya 15 tahun gitu kan? 12, Kak. Oh, 12. Aduh, sorry ya. Oke, 12 tahun. Betul nggak? Ih, mantap banget loh kalian dari umur 12 tahun bisa belajar ini. Ya kan? Bersyukur nggak kalian? Udah belajar Ya, ini. bersyukur, Kak. Itu dia. Ya, jadi dedikasikan diri, belajar rendah hati, ya, untuk nanti bisa share ke orang, oke? Yang untuk yang rindu, lapar dan haus kebenaran, oke? Oke. Jadi dibilang di sini jadi 12 tahunnya Iren dan Evelyn di dalam 40 tahunnya Mama kan? Itu dia. Sama kayak gini, 1290 di dalamnya ada tahun nubuatan berapa? 1290. 1290 di dalamnya ada nubuatan tahun 60. 1260. Itu dia. Ya. Oke. Itu, Sampai Kak. sini. Ya. Yang terjadi di 1843 itu kan 11. Maksudnya itu apa? Siapa yang diberkati? Oke, itu yang kita mau cari tahu toh. Iren penasaran toh, Evelyn penasaran kan? Oke, kita mau belajar untuk ngerti ini harus belajar William Miller. Oke? Oke, sampai di sini bisa ngerti semuanya? Karena inilah awal kita mau belajar William Miller, seenggaknya kita udah tahu 1843 ini didapat dari 1335. itu dia. Boleh? Oke. Mari kita lanjut. Kita buka Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90. Apakah semua boleh jelas ini? Bisa? Bisa. Nah ya, oke. Pertanyaannya, berapa lama mereka tunggu, betul? Berapa lama orang bisa tunggu, boleh? Atau enggak? Oh, jangan berapa lah. Kapan mereka mulai menunggu, boleh? Jadi kalau misalnya ada orang yang mau tunggu ini, bisa tunggunya paling enggak kapan, mulai kapan, boleh? Oh, ya. Bisa ngerti kan? Jadi kalau dibilang diberkatilah yang tunggu, pertanyaannya kapan mulai tunggunya? Ada nggak orang yang bisa hidup dari umurnya 1335? Ada nggak? Ada. Nggak ada lah, betul nggak? Paling nggak kita harus tahu ada orang khusus yang bisa capai titik 1843, paling kurang harus tunggu tahun berapa, betul nggak? Itu yang kita mau tahu kan? Karena nggak ada manusia yang di dunia ini umurnya 1335. Itu dia. Kapan mulai tunggu? Nah, ini pertanyaannya. Kita buka Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Siapa mau baca? Silakan. Yang sudah dapat langsung baca. Silakan baca. The days of our years are 60 years and 10, and if by reason of strength
they be fourscore years, yet is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off and will fly away. Wow. Oke, dibilang masa hidup manusia itu paling adalah berapa lama umurnya sekarang? 70 tahun. 70 tahun. Mantap. Dan kalau orang yang dikasihin kuat bisa umur berapa? 80 tahun. Jadi kehidupan manusia antara 70 sampai berapa? 80. Oke, ini tahunnya. Artinya orang yang diberkati paling lama umur hidupnya antara berapa sampai berapa tahun? 70 sampai 80 tahun. Itu dia. Boleh? Jadi orang yang bisa hidup sampai 1843 paling enggak dia tunggu selama 70 tahun atau dia tunggu selama berapa tahun? 80 tahun. Ah, itu dia. Boleh semuanya? Loh, berarti pas di 1843 dia udah nggak ada. Ini rata-rata, oke sayang, rata-rata. Jadi gini, anggap aja lah yang paling pertama tunggu itu bisa tahun berapa. Kita mau lihat kapan bisa mulai tunggu kan untuk satu manusia, boleh? Itu 80 sampai 70 atau 80 tahun. Hidupnya kan 70-80 tahun itu Ya, usianya untuk kan satu dia orang. bisa bertahan. Ya, tapi kan dia bisa aja kan lahirnya di sini, betul nggak? Dia bisa lahirnya di sini, betul nggak? Pokoknya kapan saja di jangka waktu 80-70, dia bisa capai 1843, boleh? Iya, jadi kalau misal dia umurnya kan nggak harus 70 tahun buat capai 1843 kan. Bisa aja dia umur 40 tahun dapat 1843. Jadi yang kakak mau tekankan, apakah orang paling nggak harus lahir di range waktu ini? Itu aja. Jadi kalau misalnya saya lahirnya di range pertama ini, mungkin hari terakhir saya, atau enggak, saya kan nggak tahu. Misalnya saya dikasih bonus 82, masih dapat 1843 kan, Evelyn? Nah, itu dia. Jadi itu kan nggak nentu ya umur berapa dapat Nah, belasnya. ini cuman rata-rata, boleh? Jadi kita kisaran tahun berapa sih mulai tunggunya untuk satu generasi manusia di akhir zaman, boleh nggak? Kan nggak ada yang bisa tunggu dari 508 kan? Nggak ada yang umurnya sekarang kamu ulang tahun umur berapa? 1335, ada nggak? Itu kan bisa kan akhirnya sebelum yang jangka waktu 80 itu. Apa gimana? Kan itu kan yang jangka waktu 70-80 yang diarsir. Nah, yang nggak diarsir itu kan bisa aja orang lahirnya di itu apa? Sebelum di sini. Heeh. Bisa aja, tapi kita pakai yang ayat bilang, boleh? Oke. Jadi ayat bilang 80-70, jadi kita pakai aja yang dibilang ayat, boleh? Oke, Kak. Nah, itu dia. Jadi paling kurangi dulu dong, 1843 kurang 70 berapa? 3 kurang 70, 17. 17 piro? 17, 67. 73. 1843 kurang 70 itu 73. 17 73. Terus kalau misalnya 80 orang paling nggak lahir tahun berapa? Umurnya 80 capai 1843. 1763. Oke, mantap. Boleh ini semua? Jadi paling kurang generasi yang capai 1843 paling kurang dia lahir di 1763 atau 1733 atau di dalamnya, boleh? Supaya capai 1843. Gimana? Bagaimana? Boleh? Yang lain bisa ngerti ini? Kak, yang sebelumnya itu berarti nggak nyampe yang belasnya. Ya nggak tahu juga kan Ini perkiraan aja, oke? Perkiraan, oke? Perkiraan. Jadi kita ngambil rata-rata yang dibilang Alkitab gitu saja, Iren. Jadi Iren nggak usah pusing. Ini kalau ada orang yang lahir di sebelumnya gimana? Nggak usah pusing itu, oke? Jadi kita ngambil yang berdasarkan ditulis Alkitab gitu aja. Karena kan nggak mungkin Kak Gey gini. Jadi ada orang yang umur 90 tahun. Apakah Kak Gey udah ngarang-ngarang cerita yang nggak ditulis Alkitab? Betul nggak? Betul nggak, Iren? Bisa, Iren?
Putus ya? Putus. Oh, putus ya. Sekarang gimana? Bisa? Ya bisa Kak, bisa Kak. Oke. Bisa. Jadi kalau misalnya ada orang nih memang ya sampai 1843 umurnya 100 juga. Kan ada kan orang yang umurnya 10 tahun. Hilang lagi, guys, suaranya. Oh, sekarang bisa? Bisa. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya ada di orang di 1843 umur 100, kita kan nggak tahu kan? Betul kan? Kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh asumsi dengan yang kita nggak tahu. Memang kalau ada ya nggak, pokoknya capai 1843. Tapi kita mau buat kira-kira kapan sih mulai tunggu untuk kalau misalnya manusia, betul nggak? Karena kan kayak tadi dibilang nggak ada yang umurnya 1000 tahun, betul? Jadi kita pakai fondasi yang Alkitab sebutkan, yaitu 70 sampai 80 tahun. Bagaimana? Kak, berarti itu mereka tunggu di sepanjang hidupnya mereka. Ya, pokoknya sayang yang kita nggak tahu adalah kapan mereka lahirnya, kapan kita nggak tahu. Pokoknya antara mereka tunggunya antara mereka sudah harus lahir 1763 itu aja. Jadi mereka paling nggak harus lahirnya 1763 untuk bisa capai 1843. Nah, itu dia. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia tiba-tiba mati ke 1841 gitu kan. Nah, gitu kan ceritanya, kita nggak ngomong individu, kita mau mau cerita orang yang sampai 1843, boleh? Karena kita nggak ngomongin yang mati ya, sayang. Bisa? Oke, jadi inilah yang nunggu paling nggak di tahun ini, oke? Untuk capai 1843 dan dapat apa tadi? Les. Oke, mantap. Oke, sampai sini bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Oke, sekarang kita mau ke tahap pekabar Tuhan. Judul ini subbabnya ya. Subbabnya adalah The Messenger of the Lord. Cuma satu. Ini subbab ya. The Messenger of the Lord. Cuma satu orang, Kak. Ikutin ya, sayang. Oke, The Messenger of the Lord. Oke, kita buka Malayaki 3 ayat 1 sampai 2. Oke? Malayaki 3 ayat 1 sampai 2. Malayaki 3 ayat 1 sampai 2. Ada kata apa yang sama dengan judul? Ayo. Messenger. Itu dia. Boleh? Oke. Saya akan kirim messenger saya. Wah, Tuhan bilang ini. Oke? Dan dia akan persiapkan jalan untuk saya. Penasaran nggak siapa messenger Tuhan yang persiapkan jalan, betul? Persiapkan jalan yang pertama atau dia? Hah? Persiapkan jalan yang pertama atau untuk dia? Pokoknya persiapkan jalan, oke? Sayang? Oke. Oke, baca terus saja, boleh? Apa ini maksudnya? Maksudnya ada messengernya Tuhan, ya kan? Nggak ada S-nya, betul? Ada S-nya nggak? Enggak ada. Nggak ada S-nya, berarti cuman berapa? Cuma satu orang doang. Satu orang doang. Dan dia akan mempersiapkan jalan untuk saya. Ya. Dan Tuhan yang kamu cari-cari tiba-tiba datang ke tempelnya. Wow, tempel sama dengan apa? Sanctuary. Atau apa? Artinya, oke, kita gini ya. Ini kita udah belajar sanctuary kan? Oke. Tempelnya itu kan ini kan? Kalau untuk Ka'bahnya sendiri kan terdiri dari 2 kan? Holy place dan apa? Most holy place. Most holy place. Ini kan? Karena luarnya namanya apa? Altar.
pelataran, oke? Jadi Ka'bahnya sendiri, tempelnya holy place dan most holy. Place. Oke. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, betul? Itu melambangkan di mana? Di altar. Burnt offering. Nah, ini kayu salib, betul? Ya. Ini kematiannya 31 AD. Kapan? 31 AD. Lalu Tuhan Yesus berapa lama di bumi? Nggak tahu. Berapa lama setelah bangkit? Iya, 3,5 tahun. 40 hari, betul? Iya, Lalu dia naik ke surga, kan? iya. Oke? Dia naik ke surga. Lalu di bumi dia jadi apa? Di bumi dia jadi apa? Manusia. Di bumi waktu dia mati sebagai apa? Domba. Korban bakaran. Ah, mantap. Boleh? Lalu dia naik ke surga, kan? Iya. Dan sekarang kalau dalam langkah di Ka'bah, sekarang dia harus masuk mana? Setelah ini kayu salib melambangkan pelataran, dia harus masuk mana? Holy Place. Holy place. Ini kita harus belajar Revelation 8 loh. Tapi nanti kita belajar Revelation 8 ya. Ini di gambaran singkat supaya kita bisa masuk ke sini, oke? Oke. Jadi, ini 40 hari naik ke surga, kan? Jadi di surga, ini misalnya ini sampai di surga. Dan dia harus bekerja di mana? Harus bekerja di mana setelah di courtyard? Di holy place. Mantap, di holy place. Waktu di holy place, dia harus diurapi sebagai apa dong? Imam besar. Oke, mantap. Jadi, masih ingat nggak? Sebelum Yesus naik ke surga, mereka suruh tunggu berapa hari? 40 hari. Untuk terima Roh Kudus nggak sih? Apakah 40 hari suruh tunggu? 3 hari. Ayo, ingat-ingat lagi. Yang tahu boleh jawab. Nggak tahu. Ya. 10 hari, oke? Oke, dia suruh tunggu 10 hari, boleh? Oh, Jadi dari 40 hari tunggu berapa hari? 10 hari. Jadi totalnya berapa? 50 hari. 50 dia punya ini apa? 5 kalau ini bahasa ininya apa? Heksos atau pentos, betul ada 5 kan? Segi 5 kan? Segi 6 heksos, betul? Masih ingat DNA? Itu tuh 40 hari, itu 40 hari yang dibutuhkan untuk naik ke surga kah? 40 hari Yesus di bumi kan? Lalu dia naik ke surga. Terus murid-murid tunggu 10 hari baru sampai Pentecost hari ke-50, betul? 40 harinya tuh ngapain? Di bumi, sayang. Sama murid-murid. Di bumi Untuk Baca Alkitab dulu, Iren. nggak apa-apa, nanti kita belajar ya, Iren. Yang penting apakah Iren bisa ngerti nggak yang Kak Geidi mau tekankan bahwa 40 tambah 10, 50 ini Pentecost, bisa? Bisa. Nah, itu aja dulu. Nanti 40-nya ngapain, kita nanti belajar topik lain, oke? Kita sangat suka antusiasnya Iren untuk tahu, oke? Oke, jadi ini 10 hari, betul? Jadi waktu Yesus ke surga, Yesus di surga, Yesus ada 10 hari, betul? 10 hari itu waktu yang dibutuhkan untuk ke surga. Enggak, udah sampai di surga, tapi ada 10 hari, sama kayak di murid, betul? Baru Pentecost, betul? Kan sama kan waktunya. Nah, kita mau kasih tahu, ini harus belajar Revelation 8. Ingat-ingat ya, harus belajar Revelation berapa? 8. 8. Oke, karena ini kita mau belajar Maleakhi 3 ini, untuk ngerti Maleakhi 3, kita shortcut dulu, nanti kita belajar lebih detail supaya kita ngerti, oke? Jadi, waktu Pentecost, murid-murid kecurahan Roh Kudus kan? Iya. Dan Yesus di situ diurapi sebagai imam besar. Dan Yesus masuk ke holy place. Boleh? Oh,
Jadi sebelum murid-murid terima Roh Kudus, itu Yesus belum menjadi imam besar, belum diurapi menjadi imam besar. Ya. Jadi apakah 10 hari ini mereka harus berdoa bersama-sama di ruang atas untuk mensatukan pikiran? Iya. Itu dia. Jadi, Iya, betul. itu dia. Jadi, waktu dia di holy place, itu masuk holy place sebagai imam besar waktu kapan? Waktu murid-murid kecurahan Roh Kudus. Betul, Pentecost. Artinya, apakah untuk masuk ke holy place perlu ada yang prepare the way atau otomatis langsung masuk ke holy place? Ada yang kudu prepare the way. Apakah harus ada yang prepare the way nih? Kalau kita lihat ceritanya? Enggak. Enggak kan? Betul enggak? Karena habis dia sudah selesai kerja kan? Dan dia masuk ke holy place, awalnya dia harus diurapi sebagai imam besar. Cuman itu kan? Itu saya mau tanya. Ya. Kalau sebelum diurapi, dia di mana? Kita nggak ke topik itu, oke? Nanti kalau ke topik itu nanti mau kejar, ingat sayang, Maleakhi 3 ayat 1 lagi tunggu, oke? Tapi ada jawabannya enggak? Ada semua jawabannya. Yang Evelyn perlu adalah waktu buat belajar. Nah, itu dia. Oke. Thank you. Ada jawabannya, tapi yang Evelyn butuh adalah waktu buat belajar. Itu dia. Nah, sekarang kakak mau tekankan untuk masuk holy place, dia cuman diurapi sebagai apa? Imam besar. Imam besar, betul? Itu dia. Ya, jadi dia masuk ke sini, dan kalau mau lihat ada yang prepare the way-nya, Yohanes Pembaptis, betul di sini? Itu sebelum masih di pelataran ya? Iya, betul. Oke, dan apakah waktu dia masuk tiba-tiba atau kita bisa ngerti di Pentecost kecurahan Roh Kudus? Gimana? Waktu masuk ke holy place, apakah dia tiba-tiba atau memang waktu Pentecost ada waktunya gitu? Kan waktu Pentecost kan mereka suruh tunggu 10 hari. Iya, tunggu 10 hari kan? Jadi apakah, jadi coba gini ya. Tuhan tiba-tiba yang kamu cari masuk ke dia punya temple. Pertanyaannya temple holy place atau most holy place? Ini kita harus tahu kan? Holy place dulu, kan seurutan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah murid-murid cari-cari Tuhan waktu dia Pentecost atau di Pentecost mereka kabarkan? Bingung-bingung nggak di Pentecost? Tidak. Mereka di Pentecost bingung-bingung atau mereka kabarkan tentang kematian, kayu salib, semua? Mereka kabarkan tentang Mereka bingung-bingung nggak? Tidak. Atau enggak mereka, mana ya Tuhan? Di mana ya Tuhan ini sekarang? Enggak, mereka ngerti bahwa Tuhan Yesus pekerjaannya sebagai apa? Imam besar. Dia bisa? Berarti kalau yang di holy place ini kan tadi kan kalau dia mau masuk ke pelataran kudu ada John the Baptist ya kan? Ya kan kudu masuk ke pelataran kudu ada yang siapin jalan dulu ya kan? Kan dibilang kan kalau prepare the way seperti John the Baptist kan? Dan sebelum memulai misinya, apakah yang mempersiapkan jalan John? Oh, jadi sebelum masuk ke Abah, John mempersiapkan jalan. Betul, untuk dia untuk dia pekerjaan misinya sebelumnya dipersiapkan sama John kan? Itu dia. Iya. Tapi kalau dia masuk ke holy place ganti pekerjaan gitu kayak dia jadi imam besar, itu kan ada yang ngurapi ya kan? Diurapi kan ya? Ada yang ngurapi kah? Ada, tapi itu belajar Wahyu 8 sayang. Nah, itu kan diurapi kan? Nah, itu prepare the way kayak John the Baptist nggak? Nah, sekarang kita lihat ceritanya. Kira-kira apakah prepare the way-nya sudah jadi satu sama John? Betul nggak? He shall prepare the way before me. Dan apakah Yesus tiba-tiba masuknya? Ada yang bingung-bingung nggak waktu Pentecost? Aduh, Tuhan di mana ya yang saya cari? Padahal gitu nggak? Nggak ada. Waktu di Pentecost, apakah murid-murid bingung-bingung? Aduh, Tuhan di mana ini? Betul gitu? Atau mereka kecurahan Roh Kudus dengan mantap, kabarkan 5.000 orang bertobat. Mantap. Bagaimana? Jadi apa kalau bisa nggak di orang-orang diyakinkan kalau kabarnya bingung-bingung? Bisa?
Tidak bisa. Mereka sudah masuk ke kelas, sudah mengerti. Betul, dia udah ngerti bahwa Tuhan Yesus pekerjaannya apa, kan udah Tuhan jelaskan kan? Apalagi mereka kecurahan Roh Kudus lagi, betul? Nah, itu dia. Wow. Di saat yang sama, saat murid-murid kecurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus masuk ke Holy Place. Betul, itu dia. Dan perlu apakah murid-murid cari-cari Tuhan Yesus? Di mana ya Tuhan Yesus? Betul? Tidak. Enggak kan? Boleh? Kita lebih dahulu kah? Nih, coba ini kita mau bandingkan cerita ini sama ini. Ingat, Maleakhi 3 ayat 1 harus jadi konsep dasar. Jangan kita bikin pertanyaan sendiri, nggak sesuai Maleakhi 3 ayat 1, nanti nggak kelar-kelar ceritanya. Jadi, dibilang sini. Jadi, kan kita mau tahu kan, ini masuk tempelnya kemana? Masih ingat nggak pertanyaannya ini? Masih ingat nggak pertanyaannya kalau kita mau cari tahu ini tempelnya yang mana, betul? Iya. Pertanyaannya di Holy Place atau Most Holy Place, betul? Kan harusnya urut. Kita mau cari tahu ini yang mana, betul? Kita nggak mau kan langsung ini pasti Holy Place karena urut. Apakah itu ditulis di sini? Ini urut ya tempelnya, betul? Enggak. Nah, sekarang ada dikasih tahu ciri-cirinya bahwa waktu ini masuk ke dalam tempel antara Holy Place, Most Holy Place, kamu lagi cari-cari Tuhan, dan waktu kamu lagi cari-cari, Tuhan tiba-tiba pindah masuk ke dalam tempelnya. Pertanyaannya, apakah waktu di Holy Place murid-murid bingung-bingung lagi cari-cari Tuhan? Enggak. Jadi artinya kalau bukan masuk ke Holy Place karena Tuhan Yesus langsung masuk kan di situ? Masuk ke Holy Place dan murid-murid kecurahan Roh Kudus dengan matap, nggak bingung-bingung, betul? Oh, berarti yang bingung-bingung itu saat ke Most Holy Place. Itu dia, karena cuman bilik. Ada 2 bilik. Gimana? Bisa ngerti? Wait. Itu dia. Iren nggak paham. Iren nggak paham? Sama. Oke, nggak paham. Oke, nggak apa-apa, nggak paham. Pelan-pelan. Jadi gini. Jadi kan Tuhan mau kirim messenger, betul? Dan dia akan persiapkan jalan di depanku, betul? Betul? Itu kan? Dan Tuhan yang kamu cari, the Lord whom ye seek, artinya di sini ada yang cari Tuhan atau enggak? Ada yang cari Tuhan kan? Ini dengan kata-kata dibilang the Lord whom ye seek, artinya ada yang cari apa? Ada cari Tuhan. Ada yang cari Tuhan. Dan dengan tiba-tiba, artinya orang-orang ini tahu nggak? Enggak. Tidak tahu. Karena tiba-tiba, betul? Iya. Dan apakah Tuhan Yesus kasih tahu ke murid-murid? Saya mau pergi, betul? Ya. Dan apakah murid-murid bingung Tuhan di mana atau sudah tahu Tuhan ke surga, betul nggak? Tahu. Udah tahu kan? Jadi apakah ini berlaku waktu Yesus masuk ke Holy Place? Tidak. Bagaimana? Berlaku nggak waktu Berlaku apa? Berlaku nggak waktu Yesus masuk ke Holy Place? Berlaku apa, Kak? Tidak berlaku, Gede. Berlaku nggak kalau misalnya murid-murid di sini lagi cari-cari Tuhan Yesus di mana ya Tuhan? Kok Tuhan nggak ada? Begitu? Karena muridnya udah tahu. Tuhan Yesus ke surga, betul? Mau lanjutkan pekerjaannya, betul? Jadi perlu dicari-cari lagi nggak? Enggak. Nggak perlu. Kata-kata apa? The Lord whom ye seek. Dan murid-murid waktu Yesus ke surga dan masuk ke Holy Place cari-cari Tuhan. Enggak. Artinya ini waktu tiba-tiba masuk ke tempel, Most Holy atau Holy Place? Holy. Most Holy Place. Hah? Intinya gini, kalau waktu Yesus masuk ke Holy Place, murid-muridnya nggak cari-cari dia, gitu aja. Tapi kenapa yang di Mas Holy Place kok murid-muridnya cari-cari dia? Bukan murid-muridnya yang 12 kan, ada orang yang lagi cari-cari
Tapi tiba-tiba Tuhan masuk ke most holy place. Bagaimana? Nanti kita belajar semua. Pokoknya gini aja, yang di kata-kata ayat aja bilang. Jadi artinya waktu Tuhan Yesus masuk ke most holy place, di sini ada messenger yang dikirim, betul? Sebelum dia masuk. Betul? Jadi sebelum masuk most holy place ada messenger. Ada messenger yang Tuhan kirim, dan waktu messengernya Tuhan kirim, ada yang lagi cari-cari Tuhan. Dan Tuhan tiba-tiba masuk ke most holy place itu. Malaikat 3 ayat 1. Oh, jadi itu muridnya itu, yang murid-murid Yesus itu tahu kok misalnya Yesus tuh bakal masuk holy place. Holy place. Nah, jadi kan gini kan, ini holy place sama apa? Most holy place, betul? Di sini nggak ada yang bingung-bingung cari Tuhan, betul? Yesus langsung masuk aja. Karena Yesus sudah kasih tahu, saya mau ke surga, saya mau persiapkan tempat, kan? Tuhan, Yesus sudah jelaskan semua, kan? Betul nggak? Untuk waktu masuk sini nggak ada yang cari-cari Tuhan lagi, betul? Malah waktu masuk ke sini mereka apa? Waktu masuk ke holy place Pentecost, betul? Kecurahan Roh Kudus, mantap banget, betul? Artinya yang ini tiba-tiba Tuhan masuk ke most holy place, artinya yang tempel di sini adalah apa? Most holy place. Holy place, itu aja dulu. Dan sebelum Tuhan masuk most holy place, masuk ke sini ada messenger Tuhan, boleh? Messengernya siapa? Messengernya itu siapa? Messenger itu yang ngeberitain kalau Tuhan itu bakal masuk ke most holy place. Jangan ambil kesimpulan, belum baca ayat berikutnya, betul? Pokoknya gini aja, kita kalau belajar harus sesuai ayat aja. Jadi kalau misalnya ayat nggak bilang, berarti akan dijelaskan di ayat lain. Percaya itu, boleh? Pokoknya kita ngerti nggak yang ayat bilang. Jadi kayak gini, misalnya kayak gini kan, oh Tuhan Yesus artinya masuk most holy place, karena waktu masuk holy place, nggak ada yang cari-cari, betul? Pentecost malah, betul? Orang-orang mantap kabarkan kebenaran. Artinya ini tiba-tiba masuk ini di most holy place. Betul? Tiba-tiba masuk tempelnya di mana? Di most holy place. Dan sebelum dia masuk, Tuhan kirim messengernya. Siapa messengernya? Nggak dibilang di Malaikat 3 ayat 1. Dan waktu messengernya mempersiapkan jalan, ada orang yang cari-cari Tuhan. Gitu aja kita baca ayat ini. Orangnya cuma satu, yang cari-cari Tuhan. Ada orang-orang yang cari-cari Tuhan, boleh? Orang-orang, berarti ada banyak orang yang cari Tuhan pas dia mau ke most holy place. Nanti kita lihat, oke? Pokoknya ada yang cari-cari Tuhan, boleh? Oke, jadi messengernya satu karena nggak ada S. Lalu itu di saat itu ada orang-orang yang cari-cari Tuhan, boleh? Dan waktu itu Tuhan yang dia cari-cari, masuknya kemana? Most holy place. Oke, sampai situ. Bisa? Oke, gimana? Semuanya boleh? Semuanya? Ini nggak apa-apa ya. Kalian tanya-tanya karena memang apa ya? Waktu dulu aku belajar juga bingung-bingung, nggak apa-apa. Jadi, ya gimana? Itu yang mereka cari itu, mereka mikirnya Tuhan di holy place atau di most holy place? Belum dikasih tahu sayang. Pokoknya dia cari-cari Tuhan, ada messenger, dan tiba-tiba Tuhan masuk most holy place gitu aja. Boleh? Bisa? Nah, artinya kita harus ngerti messengernya apa, dan cari-cari Tuhan itu maksudnya kayak apa, sehingga terus kita konekkan Tuhan yang tiba-tiba masuk most holy place gimana? Bisa? Kak, mau tanya, ini itu doktrin Ka'bah itu beneran di surga ada Ka'bah? Itu pertanyaannya, kamu ngerti nggak yang Kak Geidi baru jelaskan? Itu lebih penting. Daripada kamu tanya sesuatu pelajaran yang itu adalah pelajaran lain. Pertanyaannya buat Evelyn, apakah Evelyn ngerti nggak yang lagi dijelaskan? Dan kalau misalnya disuruh jelaskan lagi, ngerti nggak cara jelaskannya, poin-poin step by step-nya, ngerti nggak? Nah itu.
Coba latihan kayak gitu. Mau tanya lagi itu ya. Behold, I will send my messenger and he shall prepare the way before me. Itu messengernya itu tuh yang disebutkan sebelum masuk holy place atau yang mau holy place? Tempelnya apa tadi sayang? MHP. MHP, oke? Itu dia. Oh, oke. Ya, jadi messengernya itu ada sebelum Tuhan Yesus masuk ke most holy place. Itu dia. Ya. Oke, bagaimana semuanya? Ini malam ini karena nubuatan ya, jadi agak berat, tapi nggak apa-apa. Inilah fondasi untuk ngerti William Miller. Oke? Bagaimana semuanya? Iya, messengernya mau dibahas rencananya malam ini, tapi kayaknya kalau mau bahas messengernya ini nanti bisa-bisa sampai jam 11 malam. Kayaknya kita akan lanjut next, boleh? Oke. Yang penting ngerti aja, sebelum Yesus ada masuk MHP ada apa? Ada yang sikat, Ada ada messenger, dan ada juga yang sikat. Betul, yang cari-cari Tuhan, betul? Yang cari-cari Tuhan. Artinya kalau Tuhan tiba-tiba masuk ke dalam tempel, apakah mereka harapkan Tuhan masuk tempel atau Tuhan ke tempat yang lain? Ke tempat yang lain? Iya, misalnya gini, kamu tak cari-cari di rumah, malah di pasar. Betul nggak? Tuhan juga, ini lagi cari-cari Tuhan di tempat yang kita nggak tahu, di mana, malah Tuhan masuknya kemana? Ke most holy place. Itu dia. Gimana? Bisa ngerti semua? Bisa, Kak. Itu dia. Ini konsepnya ya. Konsepnya ingat konsepnya. Dan dia mempersiapkan, messenger ini mempersiapkan Tuhan sebelum masuk most holy place. Ingat itu. Oke? Dan orang-orang ini cari Tuhannya, artinya apakah mereka cari Tuhannya di most holy place atau di tempat yang lain? Tempat lain. Oke, bagaimana? Apakah semua ngerti pelajaran malam ini? Kak Nenga, gimana? Kak Sasha bisa? Ya, Gay, puji Tuhan. Bisa ya? Dinda Manda, gimana? Ian, Kak Nenga, bisa? Bisa, Bisa, Cece. Kak. Thank you, Oke, Ce. puji Tuhan, puji Bisa Tuhan. di Puji Tuhan. cuman Iya. aku minta linknya nanti lagi ya biar aku ulang lagi ini. Oh, boleh Kak Nenga, boleh banget. Jadi penting banget diulang-ulang karena ini 1260. Yang ini poin penting harus kita semua bisa ulang bahwa awal 1260 dan 1335 itu sama. Sehingga kita bisa ngerti bahwa ada tahun berapa? Ada tahun berapa? 1843. Ingat ya, ini 1843. Nanti kita benar-benar ngerti, oke? Nanti kita akan belajarin ini, oke? Jadi aku udah introduce di awal ini 1803, ingat karena kita akan ketemu lagi 1843. Lalu poin kedua yang harus kita ngerti bahwa Tuhan Yesus tempel di Maleakhi 3:1 adalah most holy place. Itu yang berikutnya. Karena waktu di tempel kan cuma ada dua kan? Holy place sama most holy kan? Dan waktu di holy place itu Pentecost, nggak ada yang cari-cari Tuhan, nggak ada yang di sini yang cari-cari Tuhan. Tuhan salah, salah masuk. Kita kira Tuhan Yesus kemana? Kok malah di holy place? Nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak ada di sini. Artinya masuknya kemana? Most holy place itu aja. Dan sebelumnya ada apa? Messenger. Itu dia ya. Wih. Oke, semangat ya Kak Nenga, Ian. Semuanya review-review lagi ya. Cece Linda, ada pertanyaan? Amin. Cece Linda, Iren? Kak, boleh share screen lagi nggak? Aku belum screenshot. Boleh. Silakan. Wah, ternyata belajar William Miller-nya nanti next ya. Oke. Dari atas, Kak. Gak apa-apa, yang penting kalian ngerti aja. Yang ini? Tidak kesampaian belajar William Miller-nya. Wah, betul. Yang 13:5 itu. Yang penting prosesnya ya. Prosesnya untuk ke situ harus ngerti. Prosesnya ke situ harus ngerti, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja.
Boleh? Oke, Kak. Oke, mantap, mantap. Nanti ya, banyak loh PR yang mau dibelajar, Revelation 8, Revelation Daniel 12 yang tadi kalau dipretelin pelan-pelan indahnya semuanya, oke? Jadi mantap lah, puji Tuhan, oke? Oke, kalau gitu Aca itu boleh semua ya? Boleh, Mice. Mantap, mantap. Oke, kalau gitu kita mau pray. Kita akan minta kesediaan dari Cece Linda. Boleh berdoa. Thank you, Ce. Kak, yang 70, 80 itu belum. Oh, oke. C itu, Kak Jun. Kayak barang tahu dikit dong. Yang sisanya Gila sih. Yang mana, saya? 70, 80. Ini kan? Ini. Silakan. Oke, udah, Kak. Oke. Thank you, Kak. Sama-sama. Cece Linda, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pembelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini, supaya kami mengerti apa yang telah diajarkan ya Bapak. Kini kami mau beristirahat, lindungi jaga, izinkan kami besok pagi, sampai bangun pagi dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Terima kasih ya Bapak, yang di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Cece Linda. Selamat malam semua.